Oke teman-teman, kali ini kita masih dalam pembahasan figural analogi, baik itu analogi gambar ataupun analogi perbandingan ya. Perbandingan enggak sih? Ketidaksamaan. Jadi di sini ada soal pertama. Ini adalah soal ini verbal. Figural verbal ya. Jadi teman-teman silakan jawab terlebih dahulu selama 10 detik. Pikirkan apa yang ada di pikiran teman-teman. Oke, jawab sekarang. Oke teman-teman, sudah dijawab. Oke, kalau sudah kita akan coba bahas ya. Jadi di sini ada figural verbal. Ini ada hubungan objek pada kalimat. Dian mewarnai gambar dengan menggunakan krayon dan pensil warna. Jadi ini adalah mana sih? Oh ini. Ini adalah objek enggak sih? Pensil dan krayon. Ini adalah alat untuk mewarnai sama-sama ya. Dan ini adalah subjek. Oke, teman-teman silakan cari terlebih dahulu di ini ya, jawaban A sampai E. Oke, kita bahas yang A. Lukisan tersebut dibuat dengan menggunakan kuas dan kanvas. Krayon dan pensil adalah alat untuk menulis. Enggak. Lukisan tersebut dibuat kuas dan kanvas. Kuas dan kanvas. Bisa jadi sih. Nanti dulu kita ke bawah ya. Ibu membersihkan ikan menggunakan pisau besar dan pisau kecil. Ini enggak ya, bukan alat untuk digunain. C. Mengukur satuan panjang dengan menggunakan jangka sorong dan penggaris. Jangka sorong dan penggaris. Ini bisa jadi juga. Yang D. Kinara membersihkan kelas dengan menyapu dan mengepel. Enggak ya. Ini enggak menghasilkan sesuatu. Bersih sih tapi enggak. Apa ya, kalau kita mikirnya, kalau Dian mewarnai menggunakan. Jadi kita mewarnai itu ada hasilnya berwarna gitu. Kalau ini kan membersihkan. Cuma bersih sih tapi enggak ada yang terlihat seperti mewarnai gitu. Sama-sama, berarti salah ya D. B dan D salah. Nilai ulangan dapat digunakan untuk membuktikan seseorang pintar dan cerdas. Nilai, suatu nilai, bukan ya teman-teman. Ini adalah suatu kata, bukan suatu alat. Jadi antara A dan C. Lukisan tersebut dibuat dengan menggunakan kuas dan kanvas atau mengukur satuan panjang. Jadi kita lihat lagi, Jadi kita lihat lagi krayon dan pensil. Krayon dan pensil adalah pewarna, pensil dan pewarna juga. Jadi sama-sama ya, bukan salah satu. Kuas dan kanvas, kuas. Bisa juga. Enggak. Oke teman-teman, ini saya rasa yang jawabannya C. Kenapa? Karena jangka sorong itu adalah penggaris juga. Kuas dan kampas adalah alat yang berbeda. Kuas itu untuk apa gitu, lupa saya. Kuas bisa jadi untuk mengecat. Kampas ini apa ya? Kanvas. Dan ini bukan untuk alat mengecat kalau nggak salah, apa sih gitu. Jadi jawabannya adalah C ya, karena kita lebih lihat jangka sorong dan penggaris itu sama-sama loh. Jangka sorong untuk alat mengukur, sedangkan kuas dan kampas itu adalah alat yang berbeda kalau nggak salah. Oke, jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Jadi kita harus, ini 4 menit karena saya harus bahasnya sih harusnya satu soal itu di bawah 1 menit. Oke, 30 detik kalau bisa. Lanjut soal kedua.
Kita mengetahui bahwa mobil memiliki kursi penumpang dan bagasi. Hubungan ini sama dengan, oke teman-teman silakan jawab 10 detik. Oke teman-teman, ini adalah suatu figural verbal. Teman-teman silakan isi yang saya bilang tadi. Pertama-tama mana sih? Kita mobil ini adalah subjek, ini objek. Kursi, penumpang, dan bagasi. Ini adalah apa ya? Objek yang ada di mobil pokoknya intinya gitu ya. Jadi kita lihat. Jadi objeknya itu harus ada di tempat subjek dalam kesatuan subjek. Nggak boleh beda, nggak boleh dan lainnya pokoknya. Kita lihat yang A. Pohon memerlukan air dan cahaya. Nggak, cahaya tempat berbeda. Sepeda Adi memiliki pedal dan roda. Pedal, bisa jadi. Kita lihat yang D. C. Dalam pesawat ada pilot dan pramugari. Enggak. Ini adalah manusia, bukan kesatuan dari pesawat. Manusia memerlukan makan dan minum. Enggak, ini adalah kesatuan. Bukan kesatuan ya. Ini di luar manusia. Kecuali manusia mempunyai organ dalam gitu, itu baru benar. CPU memerlukan listrik. Enggak, listrik itu di luar CPU. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena pedal dan roda itu ada dalam kesatuan sepeda. Bukan dalam kesatuan adinya, tapi sepedanya ya. Nih, oke. Lanjut soal ketiga. Oke teman-teman, silakan jawab 10 detik. Baiklah teman-teman, kalau teman-teman lihat nih, mana sih? Lihat pertama kali gambar gini, apa sih yang teman-teman pikirkan? Ke kanan atau ke bawah? Pertama-tama teman simak dulu. Kalau ke kanan bisa jadi, kalau ke bawah ini beda. Nih, gambarnya beda. Jadi bisa jadi ke kanan karena ini ada tanda tambah, ini ada tanda tambah. Jadi enaknya nyari jawabannya ke kanan dan tentunya dia nyari, kita lihat jawaban. Dia nyari yang ini seperti ini, berarti dia ke kanan. Nih sama semua kan. Oke, yang kita lihat contoh pertama, tanda plus. Tanda plus ada. Ketiga ada. Oke, layang-layang ada, layang-layang ada, layang-layang ada. Ini berarti ada. Ini apa sih? Tanda tambah cembung mungkin ya. Tanda cembung berarti oke, tanda cembung benar. Oke. Kemudian silang udah. Jadi apa yang membedakan? Titik 4. Jadi titik 4 itu ada di luar sini. 4. Oke, cari titik 4. Ini salah. Tentunya ini kok bisa di luar, sedangkan ini ini kok bisa di dalam, ini sedangkan di luar semua. Ini titik tengahnya nggak ada loh. Ini salah. Antara dua ini dan ini, yang mana? Tentu ini salah. Karena dia di dalam. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena dia di luar. Samain aja, mudah kok. Oke lah, soal selanjutnya. Ini adalah figural apa ya? Cerminan kayaknya. Figural analogi untuk bercermin. Cerminan sih jatuhnya. Kita coba teman-teman jawab 10 detik. Oke teman-teman, kalau kayak gini pasti bingung nih mau nyari apa. Teman-teman kalau lihat gambar seperti ini, apa yang teman-teman pikirkan? Jadi kita lihat soalnya, jawabannya. Jadi dia cari yang kayak gini pasti kan. Nih sama semua, hampir sama. Nggak usah kita cari dulu, kita lihat dulu contoh 1 dan 2. Oke teman-teman, pasti membingungkan kalau biasanya menjawab soal di sini ada biasanya sama dengan, tapi ini nggak ada sama dengan. Gimana coba? Sama aja, dia 4 kotak, berarti sama aja. Walaupun nggak ada sama dengannya. Oke, jangan terkecoh. Ini teman-teman, ini setengah lingkaran. Yang kedua jadi satu lingkaran tapi setengahnya hitam. Sama halnya dengan yang ini.
dia berputar ke bawah. Yang gambar pertama, berarti yang ketiga ini putar ke bawah. Oke, nih saya gambarin seperti ini ya. Nah, kita cari dulu yang putihnya di bawah. Oke, putih di bawah semua. Oke, ini salah, putihnya hitamnya di bawah. Kemudian otomatis ini adalah cerminan ya. Nih, cerminan. Oke, kita cari berarti cerminan ini di hitam ya di atasnya. Dan juga warnanya gini, cerminan ini tapi dia hitam. Ini salah, ini enggak sama loh. Ini juga antara ini dan ini. Jadi teman-teman jawab yang mana? Antara C dan D. Jawabannya itu ini kan adalah cerminan. Cerminan berarti tegak lurus ya, otomatis di tengah-tengahnya. Enggak ada seperti ini. Ini ada seperti menonjol gini loh. Gini. Nah, harusnya ini harus lurus. Berarti ini salah. Jawabannya adalah yang C. Jadi ini harus lurus. Cermin. Seperti kita bercermin depan kaca gitu loh. Oke? Sampai sini paham? Pahami ya teman-teman, jangan sampai terkecoh walaupun soalnya sedikit berbeda. Padahal itu soalnya sama. Cuma di modif sedikit aja coba. Oke. Ini adalah soal figural juga. Silakan teman-teman jawab 10 detik. Nah, jadi teman-teman kalau lihat seperti ini, apa sih yang dalam pikiran teman-teman ingin jawab? Jadi jangan tergecoh, ini langsung jawaban. Jadi kita mencari ketidaksamaan. Oke? Kita bandingkan, berarti ada satu yang berbeda dari hasil ya. Ini kita coba. Ini adalah cerminan. Coba ini kasih cermin. Gimana kita bercermin depan kaca? Gitulah hasil kita, muka kita. Ini sama kan? Kasih cermin lagi, ini sama kan? Ujungnya nih ketemu nih. Ini ujungnya ketemu. Oke, sama. Kasih cermin lagi. Oke, bulatannya pun tempatnya sama. Kasih cermin lagi. Ini sedikit berbeda. Ini sama kok. Kalau segitiganya sama bercermin, cuman ini yang lingkaran ini seharusnya bisa jadi dia yang ke sini atau ini yang ngadap depan ngikutin yang ini. Tetapi ini dia ngadap sini semua ya. Nih ngadap sini semua. Harusnya dia ngadap ke sini salah satu. Jadi ini bukan cerminan. Otomatis jawabannya D. Tapi kita lihat yang E. Ini cerminan. Kita kasih cermin sini. Hasilnya sama, tempatnya sama, dan sudut-sudutnya pun sama. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Pasti teman-teman sudah lancar ya jawab seperti ini. Mudah kok kalau cerminan itu, tinggal cari yang beda cara pencariannya, bentukannya, warnanya. Oke, lanjut soal terakhir ya. Oke teman-teman, silakan jawab 10 detik. Oke teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat soal seperti ini? Ini kalau walaupun kotak aja tetap sama cara pencariannya, ini nggak ada sama dengannya. Jadi kita fokus dengan gambar 1 dan 2. Itu pasti akan menghasilkan gambar 4. 3 dan 4 itu pasti dari hasil yang ini ya. Cara pencariannya pasti sama. Oke, yang pertama kita lihat kotak tetap. Oh, ada pergeseran. Kita lihat gambar kedua, kolom kotak itu kosong, tiba-tiba ada segitiga. Berarti segitiganya ini pindah ya. Kita masukin segitiga yang belakang ini, berarti yang ini berarti kita buat dulu bulat. Kemudian ini kan cari segitiga, berarti ini segitiga. Kita cari bulat yang segitiganya arah kanan. Ini ya. Oke. Dan ini pasti jawabannya hitam, karena dia ini putih-putih, ini hitam-hitam pasti. Ini jawabannya pasti salah. Jawabannya antara B, C, dan D. Oke, kita lihat. Wow, ini benar nih. Wah, ini salah. Kenapa dia ngadap kiri loh? Harusnya kanan. Ini benar. Oke, kemudian yang cara pencarian kedua. Oh, yang setengah lingkaran ini menjadi full satu lingkaran. Berarti yang ini
pindah ke sini ya. Ke sini. Kemudian dia ada nambah ke sini. Nah, cari yang kayak gitu. Pasti teman-teman ragu nih jawabannya. Kenapa? Antara B dan C ini sama-sama membingungkan. Gimana ya caranya? Ini aja, ini kan nambah setengah, berarti otomatis dia nambah ke kanan. Ini pindahin aja ini ke sini, nih. Berarti kurang lebih yang ini, yang B ya teman-teman. Jangan terkecoh. Kalau saya sih jawabnya B. Iya. Jawabannya adalah B ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau enggak B dan D, tapi untuk penambahan nilainya sama kok. Kalau dia D, otomatis yang kotak ini seperti ini jadinya. Ini dia membelakangin seperti bercermin nih. Kayak gini jadinya kalau dia nambah ke kiri, tapi dia nambah ke kanan, gitu ya. Logikanya aja. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga figuralnya lebih paham. Kalau nggak paham, ya udah ulangin aja video-video yang sudah saya upload. Itu ada semua contoh figural verbalnya pun ada. Jawabannya kurang lebih seperti cara jawabnya seperti itu semua pokoknya. Itu adalah ilustrasi jawabannya, nggak berbeda jauh sih. Asal teman-teman paham cara jawabnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut soal yang lainnya. Tetapi tetap dalam kisi-kisi 2024 ya. Terima kasih.